Assalamualaikum teman-teman semua dan Bu dosen Bu Isnafin Ulfa. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai kaidah asasi yang kelima, yakni al-ada muhakamah. Yang pertama, ada dasar kaidah dari al-ada muhakamah. Dasar kaidah yang pertama berasal dari Al-Quran, yakni yang pertama ada dari surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 233, yang ketiga dari surat An-Nisa ayat 19, kemudian dari surat Al-Maidah ayat 89, dan yang terakhir dari surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian dasar kaidah yang kedua berasal dari hadis Rasulullah SAW, yakni hadis riwayat dari banyak perawi hadis, antara lain Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau kebiasaan yang baik. Yang kedua, hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula di sisi Allah. Kemudian ada definisi adat dan urf. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh manusia. Sedangkan menurut ulama usul fikih ialah sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Perlu diketahui bahwa lafaz al-adah tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, namun yang ada adalah lafaz al-urf atau al-ma'ruf. Kemudian yang C, persamaan dan perbedaan adat dan urf. Kata urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini secara panjang lebar. Secara singkat, perbedaan urf dan adat ini ialah yang pertama urf. Urf itu mengandung arti yang sempit. Urf terbagi menjadi dua, yakni urf yang sahih dan urf fasid. Urf adalah tradisi mayoritas manusia, sedangkan adat mengandung arti yang luas. Adat tidak ada yang baik dan jelek. Adat meliputi tradisi individu dan tradisi mayoritas orang. Yang terakhir, adat juga muncul dari sebab alami. Untuk persamaannya antara al-ada dan al-urf ini adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan secara berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter perilakunya. Kemudian untuk syarat-syarat al-ada atau al-urf ini adalah yang pertama, syarat al-ada atau urf bisa diterima oleh hukum Islam, asalkan tidak ada dalil khusus untuk kasus tersebut, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang B, penggunaannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syariah, termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan. Kemudian telah berlaku secara umum, maksudnya bukan hanya yang biasa dilakukan beberapa orang tertentu, beberapa orang saja gitu. Kemudian yang kedua, menurut Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa dijadikan landasan hukum. Yang pertama, urf itu harus urf yang sahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Misalnya, urf yang berlaku di masyarakat bahwa suami harus memberi tempat tinggal untuk istrinya. Kemudian yang B, urf harus bersifat umum, minimal telah menjadi kebiasaan.
Oleh karena itu, jika hanya merupakan kebiasaan orang tertentu, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Yang ketiga, urf harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada urf tersebut. Yang keempat, urf tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa pulang oleh suaminya sebelum melunasi maharnya. Tetapi ketika kedua belah pihak ini sudah sepakat bahwa sang istri boleh dibawa suami walaupun belum dilunasi maharnya, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan tersebut, bukan adat yang berlaku. Kemudian syarat dalam pemakaian urf antara lain, yang pertama, urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nas yang ada. Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum. Dan yang terakhir, urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada yang buruk atau kerusakan. Kemudian macam-macam urf. Ushuluyin membagi urf menjadi 3 macam. Yang pertama ditinjau dari segi objek, urf terbagi menjadi 2, yakni yang pertama al-urf al-lafzi, yaitu ada kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan lafaz atau ungkapan yang sering dipakai oleh mayoritas manusia, sehingga makna ungkapan tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat. Misalnya kata daging. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman jika saya mengucapkan kata daging? Pasti langsung merujuk kepada daging sapi, ya kan? Karena ungkapan kata daging tersebut sudah menjadi tradisi, dan jika kita ingin membeli daging sapi, kita hanya mengucapkan kata "Bu, beli daging", nanti penjualnya akan langsung paham yang dibeli adalah daging sapi, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada al-urf al-amali, yaitu adat kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan perilaku mayoritas manusia, baik berkaitan dengan masalah muamalah, masalah keperdataan atau tidak. Misalnya, tradisi mayoritas manusia dalam memakai pakaian yang seragam tertentu, maksudnya bentuk dan modelnya itu serasi, warnanya sama gitu. Kemudian yang B dilihat dari cakupannya. Al-urf ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada al-urf al-am, yaitu adat kebiasaan yang umum atau sering terjadi di masyarakat. Misalnya saat kita membeli mobil di dealer, maka semua peralatan untuk memperbaiki mobil seperti dongkrak, tang, itu akan ikut terbeli tuh teman-teman. Kemudian yang kedua ada al-urf al-khas, yaitu adat istiadat yang berlaku di masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya apabila membeli barang dan barangnya itu ada sedikit kecacatan, maka ada daerah yang membolehkan barang tersebut diretur, ditukar. Namun ada juga daerah yang tidak memperbolehkan barang tersebut ditukar, tergantung daerahnya masing-masing, tergantung adat istiadatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga dilihat dari sisi keabsahannya. Al-urf itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama al-urf al-sahih, yaitu adat istiadat yang baik yang sejalan dengan maksud nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah, untuk membawa unsur kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga kebiasaan tersebut itu dianggap benar. Misalnya ketika menjelang bulan puasa Ramadan, masyarakat Jawa biasanya membuat acara syukuran atau yang kita sering sebut dengan bancaan, karena untuk mengungkapkan kesenangan dalam datangnya bulan Ramadan. Kemudian al-urf al-fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik dan bertentangan dengan nas Al-Quran serta sunnah Rasul. Bisa jadi berbentuk adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya para petani rame-rame membawa sesajen yang diberikan kepada punden atau kuburan desa yang dianggap membawa berkah, dan mereka tidak meminta kepada Allah, melainkan mereka percaya kepada kuburan tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada kaidah turunan al-ada muhakamah. Yang pertama ada apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum bisa dijadikan hujah.
alasan atau dalil yang wajib diamalkan. Misalnya apabila seseorang diberikan makanan oleh tetangga yang diletakkan di atas piring, maka ia wajib mengembalikan piringnya karena kebiasaan di daerah tersebut hanya memberikan makanannya. Kemudian yang kedua, setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan nas maka dianggap tidak berlaku atau tidak sah. Misalnya kebiasaan masyarakat yang di setiap pesta selalu dihidangkan minuman keras atau hiburan musik dengan penyanyi wanita yang berpakaian minim, perayaan untuk memperingati hari-hari tertentu dengan kegiatan-kegiatan musik yang mengarah pada perbuatan syirik lainnya. Kemudian yang ketiga, kaidah turunan yang ketiga, al-adah yang diakui oleh syar'i hanyalah apabila berlangsung secara terus-menerus dan berlaku umum. Misalnya seseorang berlangganan fasilitas layanan internet dengan membayar sejumlah uang setiap bulannya kepada operator perusahaan jaringan telekomunikasi tersebut. Maka jika akses internet terhenti karena kesalahan operator walaupun tidak disengaja, si pelanggan dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, setiap perkara yang dikemukakan oleh syar'i dengan secara mutlak namun tidak ada pembatasan di dalamnya, baik secara syar'i sendiri atau secara bahasa, maka perkara tersebut harus dikembalikan kepada urf. Misalnya membagi ongkos gaji kerja dengan 2 kali pembayaran. Seberapa besar kadar pembagiannya dan seberapa lama tenggat waktunya. Jika hal itu tidak disebutkan ketika akad, maka dikembalikan kepada urf tersebut. Kemudian yang kelima, setiap sesuatu yang sudah diketahui secara umum, hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan. Kemudian yang keenam, sesuatu yang ditentukan oleh kebiasaan umum sama dengan sesuatu yang ditentukan oleh dalil nas. Yang ketujuh, sesuatu yang sudah diketahui oleh kalangan pedagang adalah sama dengan sesuatu yang disyaratkan di kalangan mereka. Dan yang terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa berubahnya hukum disebabkan berubahnya zaman. Sekian presentasi hasil belajar saya. Semoga teman-teman semua bisa memahami bahasa yang saya gunakan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.